Halo semuanya, kami dari kelompok Singasari yang akan membahas tentang kerajaan Singasari. Mulai dari sejarahnya, silsilah keluarganya, dan yang lainnya. Pertama-tama, kami ingin memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu ada Radita sebagai pembuat narasi, Regina sebagai editor, Jerika sebagai voiceover, dan Faisal yang mencari videonya. Kami bahas pertama yaitu ada sejarah singkat dan asal-usul kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari adalah kerajaan Hindu-Buddha yang memiliki sejarah yang kaya dan berpengaruh di Indonesia, terutama di Jawa Timur. Meskipun terlibat dalam konflik internal, kerajaan ini mencapai kejayaan di bawah kepemimpinan Raja Kertanegara dan berhasil menguasai wilayah yang luas, serta mempertahankan diri dari ancaman luar. Sejarah kerajaan Singasari dimulai sebagai salah satu kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Kerajaan ini berkuasa selama 70 tahun, dari tahun 1222 hingga 1292 Masehi. Salah satu konfliknya yaitu ada konflik politik yang menumpahkan darah terjadi di antara anggota keluarga untuk memperebutkan tahta. Kejayaan Singasari dicapai di bawah Raja Kertanegara, raja terakhir yang paling sukses. Dalam kerajaan Singasari didirikan oleh Ken Arok. Dan pada masa kepemimpinannya, wilayah kekuasaan Singasari mencapai Bali, Sunda, sebagian Kalimantan, dan sebagian Sumatera. Kerajaan Singasari adalah penerus dari Kerajaan Kediri dan pendahulu Kerajaan Majapahit. Singasari merupakan kerajaan yang memiliki sejarah penting, berada di antara kejayaan Kerajaan Kediri dan Majapahit. Kerajaan Singasari memiliki nama asli, yakni Kerajaan Tumapel, di mana ibu kotanya berada di Kutaraja. Nama Singasari berasal dari Raja Wisnuwardana yang menunjukkan anaknya, bernama Kertanegara, sebagai putra mahkota. Kemudian, ia mengganti nama pusat pemerintahan kerajaan menjadi Singasari. Singasari merupakan nama ibu kota yang lebih terkenal ketimbang kerajaannya, yaitu Tumapel. Akhirnya, masyarakat lebih mengenal dengan nama kerajaan Singasari. Selanjutnya ada peta persebaran kekuasaan kerajaan Singasari. Berikut peta persebarannya. Kemudian ada silsilah keluarga dan sejarah kerajaan Singasari. Sejarah kerajaan ini banyak dirujuk dari dua karya sastra, yaitu Pararaton dan Negara Kertagama. Dalam kitab Pararaton disebutkan bahwa Tumapel awalnya hanyalah sebuah daerah bawahan dari kerajaan Kediri. Orang yang menjabat sebagai Akuwu atau setara camat di Tumapel ketika itu adalah Tunggalametung. Akan tetapi, Tunggalametung meninggal dunia setelah mengalami tipu daya muslihat oleh pengawalnya, yaitu Ken Arok. Ken Arok kemudian mengangkat dirinya sendiri menjadi raja pertama Tumapel, dengan gelar Sri Ranggaraja Batara Sang Amurwa Bumi. Ken Arok kemudian menikah dengan Ken Dedes yang saat itu sedang mengandung anak dari Tunggalametung. Anak dari Ken Dedes dan Tunggalametung itu nantinya yang akan diberikan nama Anusapati. Ken Arok juga memiliki istri atau selir yang bernama Ken Umang, yang nantinya akan melahirkan anak laki-laki bernama Tosjaya. Saat berkuasa, Ken Arok berniat untuk melepaskan Tumapel dari kekuasaan kerajaan Kediri. Pada tahun 1221, terjadi perseteruan antara Raja Kertajaya dari kerajaan Kediri dengan kaum Brahmana. Para Brahmana kemudian bergabung dengan Ken Arok dan melakukan penyerangan ke kerajaan Kediri. Hingga di tahun 1222 terjadi perang antara pihak Tumapel melawan kerajaan Kediri yang dimenangkan oleh pihak Tumapel. Peristiwa ini disebut sebagai Perang Ganter yang merupakan siasat Ken Arok menghancurkan kekuasaan Raja Kediri. Menurut naskah Pararaton, Anusapati ini merupakan anak yang kurang disayangi oleh Ken Arok dibandingkan dengan saudara yang lainnya. Anusapati yang lebih tua tetapi justru Mahisala yang dijadikan Diwaraja atau putra mahkota atau raja muda setelah kekalahan Kertajaya. Hal inilah yang membuatnya mencari tahu mengenai asal-usulnya. Kemudian ia pun mendesak ibunya untuk memberikan cerita yang sebenarnya. Akhirnya Anusapati pun mengetahui jika ia bukan putra kandung Ken Arok, melainkan putra Tunggalametung yang dibunuh oleh Ken Arok. Tentu saja hal ini membuatnya dendam kepada Ken Arok dan ingin membunuhnya.
Hingga akhirnya ia berhasil mendapatkan kembali keris Empu Gandring yang dahulu digunakan Ken Arok untuk membunuh ayahnya. Ia merencanakan strategi dan menyuruh seorang pelayan dari desa Batil untuk menusuk Ken Arok menggunakan keris Empu Gandring. Pembunuhan itu berlangsung ketika Ken Arok sedang makan malam. Setelah Ken Arok terbunuh di meja makan, Anusapati pun juga membunuh si pelayan untuk menghilangkan jejak. Peristiwa pembunuhan ini terjadi pada 1247 Masehi. Setelah itu, Anusapati pun naik tahta setelah Ken Arok wafat. Namun, pemerintahannya terbilang singkat, hanya 3 tahun, dan dilanda keresahan. Hal ini disebabkan Panji Tohjaya, putra Ken Arok, dengan selire yang bernama Ken Umang, mengetahui soal pembunuhan ayahnya. Tentu saja, hal ini membuat Tohjaya ingin membalas dendam. Anusapati menjadi lebih waspada hingga puri tempat tinggalnya diberi pengawal yang ketat dan dikelilingi oleh parit yang dalam. Namun, hal ini tidak membuat Tohjaya kehilangan akal. Ia mengetahui jika Anusapati gemar mengadu ayam. Tohjaya pun mengajaknya keluar untuk mengadu ayam dan meminjam keris Empu Gandring. Saat sedang mengadu ayam, tiba-tiba Tohjaya menusuk Anusapati dengan keris Empu Gandring hingga mati. Peristiwa ini terjadi di tahun 1249 Masehi. Setelah itu, Tohjayalah yang memegang kekuasaan menjadi Raja Singasari. Namun pemerintahan Tohjaya tidak berlangsung lama, karena ia pun akhirnya tewas di tangan Ranggawuni, putra Anusapati pada tahun 1250. Ranggawuni lantas dinobatkan sebagai raja selanjutnya hingga mewariskan kekuasaan kepada putranya yang bernama Kertanegara. Setelah Anusapati wafat dan digantikan oleh putranya yang bernama Ranggawuni, kerajaan Singasari mulai mengalami perdamaian. Ia memimpin Singasari dan menjadi raja ketiga yang bergelar Wisnuwardana bersama dengan Mahisa Campaka yang bergelar Narsingmurti. Ranggawuni dan Mahisa ini dijuluki dengan Dwi Tunggal atau satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Padahal keduanya berasal dari kedua kubu yang berbeda. Ranggawuni berasal dari keturunan Tuglametung, sementara Mahisa ini merupakan keturunan dari Ken Arok. Pemerintahan Ranggawuni ini membawa ketentraman dan kesejahteraan bagi rakyat Singasari. Hingga di tahun 1254, Ranggawuni mengangkat putranya yang bernama Kertanegara sebagai Raja Muda atau Yuwa Raja. Di tahun 1268, Ranggawuni wafat dan digantikan oleh Kertanegara. Di bawah kekuasaannya, kerajaan Singasari mencapai masa kejayaannya dengan memperluas kerajaan dan membangun kerjasama dengan kerajaan baik di dalam maupun di luar negeri. Menurut Kitab Negara Kertagama, tidak menyebut sosok Tunglametung, Ken Arok, Ken Dedes, Ken Umang, dan Tohjaya, maupun pembunuhan di antara penguasa Tumapel. Hal ini dapat dimaklumi karena kitab tersebut berisi pujian untuk Hayam Wuruk, Raja Majapahit. Peristiwa berdarah yang menimpa leluhurnya itu dianggap sebagai aib. Namun demikian, dapat diketahui hanya Wisnuwardana dan Kertanegara saja yang didapati menerbitkan prasasti sebagai bukti kesejarahan mereka. Menurut Negara Kertagama, penguasa Tumapel yang mengalahkan Kediri adalah Sri Ranggarajasa Sang Girinata Putra. Ranggarajasa memiliki putra bernama Anusapati yang kemudian bertahta di Tumapel dengan gelar Batara Anusapati. Anusapati digantikan oleh putranya yang bernama Wisnuwardana pada 1248 dan memerintah hingga 1254. Selanjutnya, raja terakhir Tumapel adalah Kertanegara, putra Wisnuwardana yang memimpin hingga meninggal pada 1292. Kematiannya sekaligus mengakhiri riwayat kerajaan ini lantaran terjadinya pemberontakan dari dalam. Selanjutnya ada penyebab runtuhnya kerajaan Singasari, yaitu yang pertama ada pemberontakan Jayakatwang. Jadi di bawah kepemimpinan Raja Kertanegara ini, Jayakatwang memimpin sebagai adipati. Kertanegara pun melakukan berbagai cara untuk menjalin hubungan baik dengan Jayakatwang. Salah satu tindakan yang dilakukannya adalah menikahkan Jayakatwang dengan adiknya, Turuk Bali.
Selain itu, muncul juga versi lain di mana anak dari Jaya Katuang ini, yaitu ada raja, diangkat menjadi menantu Kertanegara. Dengan demikian, Raja Kertanegara dan Jaya Katuang sebenarnya juga berkerabat. Namun, karena dihasut oleh patihnya, Jaya Katuang ingin membalas kematian leluhurnya yang tewas di tangan pendiri Singasari. Hal inilah yang mendorong Jaya Katuang melakukan pemberontakan terhadap kerajaan Singasari. Dalam melakukan pemberontakan ini, Jaya Katuang dibantu oleh Arya Wiraraja, Bupati Sumenep. Arya Wiraraja lah yang memberitahu Jaya Katuang kapan waktu yang tepat untuk menyerang kerajaan Singasari, yaitu sekitar pertengahan Mei dan Juni 1292. Pasalnya, pada waktu itu kondisi internal kerajaan Singasari sedang melemah, karena hampir semua tentaranya dikerahkan oleh Raja Kertanegara untuk memperluas cakupan wilayah. Jaya Katuang menyerang dari dua arah, yaitu utara dan selatan. Untuk menahan serangan dari arah utara, Raja Kertanegara memerintahkan menantunya, Raden Wijaya. Namun, ketika Raden Wijaya sedang mengejar pasukan Kediri, Jaya Katuang segera menyerbu keraton dari arah selatan. Raja Kertanegara pun tewas dalam pemberontakan ini, sedangkan Raden Wijaya berhasil melarikan diri. Penyebab yang nomor 2 itu ada serangan dari bangsa Mongol. Pada tahun 1290 dan 1291, Kubilai Khan mengirim utusan ke Jawa untuk menuntut supaya ada seorang pangeran yang dikirim ke Cina sebagai tanda tunduk kepada dinasti Yuan. Lewat utusannya, Kubilai Khan meminta agar Singasari tunduk di bawah kekuasaan Mongol di Cina. Selain itu, Kubilai Khan juga meminta agar Singasari mengirim seorang pangeran ke Cina sebagai bukti ketundukan mereka terhadap kekaisaran Mongol. Sayangnya, Kertanegara menanggapi tuntutan tersebut dengan cara yang provokatif, di mana dia melukai wajah utusan Kubilai Khan dan memerintahkannya menyampaikannya pesan bahwa Singasari menolak tunduk kepada bangsa Mongol. Nama utusan Kubilai Khan dari Kekaisaran Cina yang dirusak wajahnya oleh Raja Kertanegara dari Singasari ini adalah Mengci. Mengetahui hal tersebut, Kubilai Khan tersinggung dan memutuskan mengirim armada perang untuk menyerang kerajaan Singasari pada tahun 1292. Akan tetapi, selagi Kertanegara mempersiapkan diri untuk menghadapi serangan pasukan Mongol, tiba-tiba Jaya Katuang melakukan pemberontakan. Pada awal 1293, armada Kubilai Khan tiba di Pulau Belitung. Dari siasat yang dirundingkan di sana, para panglima sempat berpencar untuk menaklukkan raja-raja kecil di Jawa dengan jalan damai. Memasuki bulan Maret 1293, semua armada Kubilai Khan telah berkumpul di Muara Kalimas. Ternyata dari utusan yang dikirim Raden Wijaya, mereka baru mengetahui bahwa Kertanegara telah meninggal. Raden Wijaya adalah menantu Raja Kertanegara yang selamat dari pemberontakan Jaya Katuang. Oleh Raden Wijaya, tentara Kubilai Khan ditipu dan dimanfaatkan untuk membantunya menyerang Jaya Katuang yang menikmati kekuasaan di Kediri setelah membunuh Raja Kertanegara. Peristiwa tersebut berbuah pada kekalahan Kubilai Khan di Jawa. Sementara, Raden Wijaya berhasil menaklukkan Jaya Katuang, sekaligus mengusir tentara Mongol dari Jawa pada 31 Mei 1293. Kemudian ada kehidupan politik kerajaan Singasari. Seperti yang saya bahas tadi, ada konflik politik yang menumpahkan darah terjadi di antara anggota keluarga untuk memperebutkan tahta. Kejayaan Singasari dicapai di bawah Raja Kertanegara, raja terakhir yang paling sukses. Kerajaan Singasari didirikan oleh Ken Arok, dan pada masa kepemimpinannya, wilayah kekuasaan Singasari mencapai Bali, Sunda, sebagian Kalimantan, dan sebagian Sumatera. Selanjutnya yang akan kami bahas itu ada kehidupan ekonomi kerajaan Singasari. Untuk kehidupan ekonomi pada zaman kerajaan Singasari ini tergolong cukup maju. Karena letak yang sangat strategis yaitu berada di lembah Sungai Brantas, hal ini menjadikan tanah yang ada di kawasan tersebut menjadi sangat subur. Oleh karena itulah mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian sebagai seorang petani. Tidak hanya berada di lembah yang subur, Sungai Brantas pada saat itu juga menjadi salah satu lalu lintas perdagangan antara daerah dan wilayah. Oleh sebab itu, tidak sedikit dari masyarakatnya yang bekerja sebagai pedagang. Walaupun begitu, pada kenyataannya kehidupan ekonomi pada masa kerajaan Singasari sempat mengalami fluktuasi atau naik turun.
Saat dipimpin oleh Ken Arok, kehidupan ekonomi di kerajaan ini tergolong sangat makmur. Tetapi kemudian saat dipimpin oleh Anusapati, kehidupan ekonomi masyarakat ini menjadi terabaikan. Setelah itu, kehidupan ekonomi mulai membaik ketika dipimpin oleh Wisnuwardana. Hingga pada akhirnya, saat masa pemerintahan Raja Kertanegara, kehidupan ekonomi kerajaan Singasari mencapai puncak kejayaannya. Tidak jauh dari kehidupan ekonominya, kehidupan sosial dari kerajaan Singasari ini juga mengalami pasang surut. Ketika masih dipimpin oleh Ken Arok, kehidupan sosial pada saat itu tergolong cukup maju. Hal itu dibuktikan dengan adanya daerah yang bergabung ke dalam wilayah kerajaan Tumapel. Lalu, ketika dipimpin oleh Anusapati, kehidupan sosial dari kerajaan Singasari ini justru menjadi terabaikan. Sebab sang raja ini memilih untuk sibuk dengan sabung ayamnya, sampai saat kerajaan Singasari dipimpin oleh Wisnuwardana, kehidupan sosialnya mulai sedikit rapi. Kemudian saat dipimpin oleh Raja Kertanegara, kehidupan sosial kerajaan Singasari menjadi semakin maju. Kemudian ada kehidupan keagamaan kerajaan Singasari. Kehidupan keagamaan kerajaan ini tidak dapat dilepaskan dari sejarah perkembangan agama Hindu dan Buddha di Indonesia pada saat itu. Di mana saat itu penganut agama Hindu dan Buddha bisa hidup secara berdampingan dengan damai. Selain itu, di kerajaan Singasari juga memiliki kehidupan budaya yang tergolong cukup maju. Hal tersebut bisa dibuktikan dengan adanya prasasti yang ditinggalkan sebagai salah satu bukti dari kejayaan kerajaan Singasari pada waktu itu. Ada banyak sekali produk kebudayaan yang dihasilkan dari kerajaan tersebut. Selain peninggalan prasasti, ada pula patung dan juga candi yang ditemukan di seluruh wilayah kerajaan Singasari. Adapun peninggalan yang cukup terkenal dari kerajaan Singasari yaitu candi-candinya, seperti Candi Singasari, Candi Jago, dan Candi Kidal. Selain itu ada juga peninggalan lain yang cukup populer, yaitu patung Kendedes yang biasa disebut sebagai Dewi Kesuburan. Yang terakhir, kami akan membahas tentang peninggalan sejarah kerajaan Singasari. Yang pertama itu ada Candi Singosari. Candi ini merupakan tempat pendarmaan dari Raja Kertanegara. Yang kedua ada Prasasti Mula Malurung, yang menjadi salah satu bukti keberadaan kerajaan Singasari. Dan prasasti ini juga merupakan piagam untuk mengesahkan Desa Malurung dan Desa Mula. Yang ketiga ada Candi Kidal, yaitu di dalam candi ini terdapat sebuah ruangan yang dahulu ditemukan Arca Siwa Mahadewa, dan menurut kitab Negara Kertagama ini, candi ini dibangun untuk memperingati upacara Strada 12 tahun setelah wafatnya Raja Anusapati pada 1260 Masehi. Demikian penjelasan mengenai kerajaan Singasari dari kelompok kami. Kami harap kalian dapat mengerti apa yang kami jelaskan. Sekian dan terima kasih.